Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman Isti dari Lokal Fisika B 2018 dengan NIM 1803444 akan menyampaikan materi tentang osilator untuk mata kuliah elektronika analog dengan dosen pengampu Bapak Yohandri, SSI, MSI, PhD. Sebelum membahas tentang osilator, saya akan menyampaikan pengertian dari osilator tersebut. Adapun pengertian dari osilator adalah osilator merupakan rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang terus-menerus secara berulang, bolak-balik tanpa masukan apapun. Osilator pada dasarnya mengubah aliran arus searah dari sumber DC menjadi bentuk gelombang bolak-balik yang memiliki frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya adalah jenis osilator. Yang pertama adalah osilator harmonik. Aliran energi selalu dari komponen aktif ke komponen pasif dan frekuensi osilasi ditentukan oleh jalur umpan balik. Yang kedua, osilator relaksasi. Energi dipertukarkan antara komponen aktif dan pasif, dan frekuensi osilasi ditentukan oleh konstanta waktu pengisian dan pengosongan yang terlibat dalam proses. Selanjutnya adalah aplikasi osilator. Osilator adalah cara yang murah dan mudah untuk menghasilkan frekuensi sinyal tertentu. Frekuensi osilasi dapat divariasikan dengan memvariasikan nilai komponen dengan pengaturan potensiometer. Aplikasi osilator: yang pertama, jam tangan kuarsa. Yang kedua, digunakan dalam berbagai sistem audio dan video. Yang ketiga, digunakan untuk menghasilkan pulsa clock untuk mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada dasarnya, di balik kerja osilator dapat dipahami dengan menganalisis perilaku rangkaian tangki LC, yaitu seperti pada gambar yang ditampilkan dalam slide. Pada awalnya, kapasitor dilepaskan menjadi induktor yang menghasilkan konversi energi listrik untuk menjadi medan elektromagnetiknya dan yang dapat disimpan di induktor. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari osilator. Pada saat itu, medan elektromagnetik yang tersimpan akan menghasilkan GGL balik yang menghasilkan arus melalui rangkaian ke arah yang sama seperti sebelumnya. Aliran arus masih berlanjut sampai medan elektromagnetik runtuh yang menyebabkan konversi balik energi elektromagnetik menjadi bentuk listrik yang menyebabkan siklus berulang. Osilasi muncul karena interkonversi antara dua bentuk energi yang mengalami efek kehilangan energi yang terjadi karena resistansi rangkaian. Untuk mendapatkan osilasi yang kontinu dan amplitudo konstan, maka perlu mengkompensasi kehilangan energi. Energi yang disuplai harus dikontrol dengan tepat dan harus sama dengan energi yang hilang untuk mendapatkan osilator dan amplitudo konstan. Apabila energi yang disuplai lebih besar dari energi yang hilang, maka amplitudo osilasi akan meningkat yang mengarah ke keluaran yang terdistorsi. Sedangkan jika energi yang disuplai lebih kecil dari energi yang hilang, maka amplitudo osilasi akan berkurang sehingga terjadi osilasi yang hilang. Maka amplitudo osilasi akan berkurang sehingga terjadi osilasi yang tidak berkelanjutan. Osilator tidak lain adalah rangkaian penguat yang dilengkapi dengan umpan baik positif atau regeneratif, di mana sebagian dari sinyal keluaran diumpankan kembali ke masukan. Penguat terdiri dari elemen aktif penguat yang dapat berupa transistor atau operational amplifier dan sinyal dalam fase yang diumpamakan kembali menjadi tanggung jawab untuk menjaga osilasi dengan menggantikan kerugian dari rangkaian. Berikut adalah persamaannya. G sama dengan A per 1 ditambah A beta, di mana A adalah penguat tegangan, beta adalah penguat jaringan umpan balik.
Jika A beta besar dari 1, maka osilasi amplitudo akan meningkat. Jika A beta kecil dari 1, maka osilasi akan teredam. Dan jika A beta sama dengan 1, maka akan mengarah ke osilasi yang amplitudonya konstan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang osilator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.